Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Di episode spesial bulan Ramadan kali ini, mari mengenal lebih dekat mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi nih dengan saya Zafira. Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol tentang hikmah puasa Syawal. Nah, kali ini topik pembahasannya juga gak kalah menarik nih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara menjaga berat badan setelah Lebaran. Tapi seperti biasanya saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh seseorang yang spesial yang akan menemani saya kali ini. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Beliau ada Prof. Hardin. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Kabar baik. Zafira gimana? Alhamdulillah baik juga nih Prof. Nah, kita kan sudah ngobrol-ngobrol ya Prof tentang puasa dan juga berat badan, ada hubungannya dengan berat badan. Nah, biasanya kan orang yang berpuasa itu karena menjaga berat badan, menjaga pola makannya, biasanya kan akan mengalami penurunan berat badan ya, Prof. Tapi di sisi lain ada juga yang karena berpuasa berat badannya malah naik nih, Prof. Nah, itu kira-kira kenapa ya, Prof, bisa seperti itu? Ya, intinya kurang disiplin barangkali dalam mengelola makan ya, kalau berat badannya meningkat. Tapi kalau memang itu yang diharapkan, nggak masalah ya. Iya. Ya, mungkin dia sebelum puasa kurus banget gitu ya. Bisa juga, Prof. Sehingga di bulan puasa begitu mudah dapat makanan yang enak-enak ya, diajak buka sana, buka sini, orang bersedekah, bisa jadi itu momen juga untuk meningkatkan berat badan bagi yang sangat-sangat slim atau kurang gizi ya ketika sebelum Ramadan. Nggak masalah tentunya ya. Tapi di balik itu juga momen Ramadan bisa juga buat orang yang kelebihan lemak tubuh ya, berat badannya besar, lingkar pinggangnya besar, bisa juga momen untuk mengurangi itu. Iya, ya. Tentunya dengan mengatur kedisiplinan makan, bagaimana supaya momen-momen makan tertentu bisa dikurangi, nggak berlebihan, nggak seperti biasa misalnya. Nah ya Prof, sebenarnya apa saja sih Prof faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kenapa bisa puasa satu orang malah berat badan naik, terus orang lain malah bisa turun? Ya, pertama naik itu berarti keseimbangan yang positif ya, dalam arti lebih banyak lebihnya yang dikonsumsi dibanding yang dibutuhkan tubuh. Katakan tubuh sebenarnya membutuhkan misalnya sehari 2,5 piring yang bisa kita makan ketika malam hari. Tapi kalau kita makan 3,5 piring, lebih dari 2,5 piring, pasti sisanya ini kan akan menjadi disimpan ya dalam bentuk lemak ya. Kalau misalnya seseorang butuhnya hanya 2 piring, dia makan 3 piring, lebih dari 2 piring yang dia butuhkan ya. Kan ukuran tubuh orang beda-beda ya, kebutuhannya juga beda. Kitalah yang tahu ketika kita makan gini jadi gemuk, oh itu berarti udah lebih. Ketika kita makan seperti ini, kok lama-lama kurus, oh berarti ini kurang. Itu persisnya. Kalau nggak mau konsultasi, kalau mau persisnya ya silakan konsultasi gitu ya. Nah, kenapa orang kok tadi kurus? Bisa juga ya ada namanya hipertiroid. Orang-orang yang ada hormon tiroidnya hiper, tinggi berlebih sehingga kerja tubuhnya di dalam menggunakan energi itu besar sekali. Jadi kalau orang makan 2 piring itu sudah berlebih, dia 2 piring biasa aja gitu ya. Karena karena hormon tiroidnya terlalu tinggi misalnya ya. Tapi ya itu sebenarnya bisa diperiksakan ya. Apakah itu dia sukai seperti itu atau mau kan ada juga orang sukanya kurus tinggi krempeng gitu ya. Tapi banyak makan gitu. Jadi tergantung ya. Jadi introspeksi diri yang maunya seperti apa. Tapi ya kalau mau gemuk itu artinya untuk diri sendiri oke, tapi untuk jangka panjang diri sendiri ya itu membahayakan kesehatan. Jadi nih Prof, tadi kan udah disebutin juga ya tergantung kebutuhan tubuh kita juga ya Prof. Nah kemudian ya di samping dari masalah itu banyak lagi masalah yang ada tadi. Kedua kan masalah hormonal tadi ya. Pertama tadi masalah jumlahnya memang berlebih. Ketiga bisa jadi karena kurang serat,
kurang makan sayur dan buah atau bijian utuh, bisa juga karena stres berkelanjutan. Tapi harusnya puasa membuat seseorang yang berpuasa itu tidak stres. Lebih bahagia malah. Ya lebih bahagia karena kan harus bisa mengendalikan diri ya. Bisa juga kurang tidur. Nah, atau kebanyakan tidur ya, kebanyakan tidur bisa gemuk, kurang tidur bisa gemuk. Tapi puasa kurang tidur itu bisa terkompensasi sebenarnya ya dengan masa-masa siang ada waktu istirahat gitu ya. Kemudian juga keseimbangan hormonal tadi akan turut mengatur sebenarnya bahwa leptin kita itu tetap dalam kondisi normal hormonnya tadi ya, sehingga tidak terjadi penumpukan lemak. Karena kalau leptinnya rendah, grelinnya meningkat, cenderung terjadi juga penimbunan lemak ya, karena nafsu makannya besar. Leptin grelin itu hormon yang mengelola nafsu makan, akhirnya pada gula darah ya. Kalau grelinnya banyak, nafsunya banyak makan. Berarti bersisa harus disimpan. Nah, tadi kan udah disebutin juga nih Prof, tips yang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penurunan berat badan. Seperti tadi ada makanan dan juga faktor stres juga ya Prof. Kalau dari aktivitas fisik juga ya. Itu gimana? Oke. Ya selama puasa sih relatif sebenarnya paling, kalau hasil penelitian yang kami lakukan 2 tahun yang lalu ya, membanding aktivitas fisik yang dilihat 3 hari selama 24 jam puasa dibanding 3 hari kali 24 jam sebelum puasa, itu total alokasi waktu dalam arti level dia tingkat sedang itu sama-sama tingkat sedang, hanya alokasinya berbeda ya. Jadi misalnya tidur berkurang sekitar 1 jam ya di dalam penelitian tadi. Aktivitas malamnya lebih banyak ya. Tadinya aktivitas malamnya sedikit ya, kemudian jadi banyak. Aktivitas siang ada yang berkurang. Jadi relatif distribusinya sebenarnya sama, intensitasnya sedikit memang menurun, tapi dalam kategori ringan sedang berat tuh masih sama-sama sedang. Jadi nggak terlalu memberi pengaruh yang terlalu. Iya, dalam penelitian yang kami lakukan di Bogor tidak signifikan membuat dia jadi sangat ringan gitu, enggak ternyata. Nah, kalau Prof Adin ini buat dewasa ya, mungkin dewasa. pada anak-anak lain lagi karena baru belajar puasa ya. Karena kondisi tubuhnya juga berbeda ya Prof. Anak-anak dewasa. Nah, kalau Prof Adin sendiri punya tips nggak nih supaya teman sehat itu bisa menjaga berat badan, misalnya yang ingin kurus supaya bisa naikin berat badan, atau yang ingin kelebihan bisa ingin menurunkan, ada tips tersedia nggak deh Prof Adin? Ya, kalau misalnya ketika sebelum puasa kurus, ketika puasa tambah kurus lagi, kemudian setelah puasa ini ingin supaya lebih sedikit meningkat berat badannya, lebih berotot lagi. Pertama perlu dipahami dulu ini karena hormonal atau bukan ya. Karena kalau hipertiroid ya tentunya nggak bisa semena-mena hanya diatur dari satu makanan saja. Jadi silakan konsul ya. Jadi salah satu ciri dari orang yang hipertiroid, kelebihan tiroid ini biasanya tubuhnya agak melengkung, kurus, melengkung seperti pisang gitu ya. Kemudian udah makan banyak tapi kurus juga, kecuali kalau makannya sedikit kurus ya itu berarti karena faktor makanan. Tapi ini udah makan banyak tapi kurus terus ya. Jadi konsul saja itu dulu. Tapi kalau tadi bukan karena faktor hipertiroid, ya tinggal memperbanyak ya. Tingkatkan jumlah karbohidratnya, jumlah lemaknya, makan makanan sumber lemak, lauk pauk, sehingga disertai dengan berolahraga untuk pembentukan otot saat masuk olahraga beban, supaya ketika bertambah berat badan tadi tidak jadi lemak, tapi juga sebagian jadi otot, jadi tambah berisi begitu ya. Kebalikannya kalau tadi sebelum puasa gemuk, kemudian ketika puasa sudah berhasil menurunkan 3 kilo, 4 kilogram, kemudian gimana caranya supaya setelah puasa ini bisa dipertahankan? Ya tentunya mengatur strategi puasa yang telah melatih kedisiplinan tadi, kedisiplinan makan, kedisiplinan di dalam mengelola waktu, ya kejujuran ini terus dikembangkan. Pertama ketika sarapan paginya, ya kendalikan jangan berlebihan, ya kalau bisa seperti kemarin sahur, ya yang menyebabkan berat badannya menurun, ya seperti itu. Kemudian makan siangnya juga, ya kalau itu dijadikan seperti makan malamnya harus dikurangi gitu ya. Jadi yang paling bagus itu ya makan malamnya ukurannya lebih kecil, kemudian makan siangnya agak besar, sarapannya
agak besar. Jadi kalau misalnya katakan saja ya, 1 piring pagi, 1 piring makan siang, setengah piring makan sore atau malam, itu sudah bisa memaintain berat badan tadi, ya itulah yang dilakukan. Kuncinya lagi harus banyak seratnya, itu banyak dari bijian utuh. Kadang-kadang sarapannya dengan jagung rebus ya, dengan ubi-ubian misalnya ya, atau memang ada sereal yang disukai karena daya belinya cocok gitu, atau perbanyaklah makan sayur dan buah segar ya. Buah ini tentunya juga harus dibatasi. Jangan terlalu yang manis terus ya, tapi yang kaya serat, jangan terlalu lembut. Nah, terima kasih banyak nih Prof atas bincang-bincang kali ini. Terus juga aktivitas fisik juga tadi ya. Tadi kan udah disebutkan nih tentang jaga pola makan. Terus juga ada aktivitas fisik, terus juga pengelolaan stres juga Prof. Terus juga pola tidur juga berpengaruh. Terus juga ada banyak hal yang bisa mempengaruhi penaikan atau penurunan berat badan itu. Nah, kalau misalnya teman sehat masih menemukan kendala, bisa langsung konsultasi ya Prof sebaiknya. Tapi cek status gizi juga jadi penting awalnya kan, tuh posisinya di mana gitu. Nah, karena itu bisa dilihat lagi, cek status gizi.linisehat.com. Nah, terima kasih banyak nih Prof sudah menemani saya di episode kali ini. Yeah. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih juga kepada teman sehat yang masih setia menemani Lin Podcast sampai episode ke-33 kali ini nih. Nah, jangan lupa masih ada episode berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang puasa jaminan purna cipta darinya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya teman sehat. Sampai jumpa.